Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan saat ini untuk kita sharing dan mendengar sharing firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kitab Yosua pasal 24, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga orang kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, sungguh sebuah kisah yang luar biasa. Ternyata perjalanan kerohanian Yosua bersama dengan Tuhan membuat saudara dia mengambil sebuah keputusan. Kalau saudara bilang, ya di tengah-tengah saudara umat-umat bangsanya, dia bilang kalian boleh memilih kepada siapa kalian ingin menyembah. Ya, kepada Tuhan yang lainkah atau berhala-berhala itu, atau kepada Tuhan. Tapi dia bilang kalau aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah tantangan zaman yang sedemikian maju, begitu banyak keluarga-keluarga yang hari ini berkata bahwa yang penting hidupnya benar. Untuk apa beribadah-beribadah? Toh kalaupun beribadah kita juga banyak berjumpa dengan orang-orang atau mungkin buat hamba Tuhan yang mereka juga masih buat dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya memang rumah Tuhan adalah seperti rumah sakit, tempat di mana orang sakit datang dan di situ mengalami kesembuhan. Kalau di rumah sakit itu memang pilihannya tidak mau sembuh, ya itu kembali sama pribadinya. Tapi hati Tuhan, saudara, membangun rumah Tuhan sebetulnya untuk dipulihkan, disembuhkan, mengalami Tuhan, dan mereka bertumbuh dan keluar daripada rumah ibadah hidup mereka akan menjadi berkat. Nah, yang menarik di sini, Yosua menaruh sebuah perhatian penting, ya. Bahkan dia bilang kalau aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, apa yang mendasari kenapa dia sampai bukan hanya pribadinya saja, tapi dia konsen kepada keluarganya untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Tentu jawabannya karena dia tahu di dalam Tuhan ada segalanya, termasuk keselamatan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bawa keluarga kita untuk mendekat kepada Tuhan. Khususnya para imam-imam, katakan amin. Tugas kita menggiring istri dan anak-anak kita untuk kita bawa masuk dalam destiny Tuhan. Oleh sebab itu, ya, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan tentang pentingnya sebuah ibadah bagi keluarga Kristen atau keluarga kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Mazmur pasal 112
Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya, haleluya. Di sini dengan jelas dikatakan, kenapa kita beribadah? Ya, apa pentingnya bagi kita keluarga anak-anak Tuhan? Yes, karena saudara terkasih dalam Tuhan, dengan beribadah kita akan mengalami janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu dari kitab Mazmur pasal 112 ini, kunci yang pertama kalau saudara beribadah kepada Tuhan, saudara ibadah itu harus didasari dari hati yang takut akan Tuhan. Haleluya, katakan takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara datang beribadah dengan hati yang takut akan Tuhan, saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, maka ibadah saudara akan menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, pertanyaannya, apa pengertian daripada takut akan Tuhan itu sendiri? Pengertian takut akan Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, bukan takut seperti kita takut untuk sesuatu yang karena kesalahan, bukan. Tapi takut akan Tuhan ini berbicara waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita beribadah, kita punya rasa hormat, rasa kagum, ya, rasa ya bentuk kita adalah putra-putri kerajaannya dan kita harus taat kepada kehendaknya. Wah, saudara, waktu ibadah saudara disertai takut akan Tuhan dengan pengertian takut dan ketaatan dan kagum dan ketaatan ini, saya percaya bahwa saudara, ibadah saudara akan menjadi ibadah yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan dampaknya saya sekali lagi mau katakan, saudara akan mengalami janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari biasakan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita bawa keluarga kita sehingga kita bisa menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, apa pentingnya ibadah saudara terkasih dalam Tuhan? Yosua pasal 24 ayat 14 di sini dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara, hal yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak cukup saudara beribadah cuma dengan rasa takut akan Tuhan. Tapi hal yang kedua, saudara harus beribadah dari hati yang tulus ikhlas untuk mencarinya. Haleluya, haleluya. Artinya apa? Saudara memang mau selalu dekat dengan dia tanpa paksaan. Haleluya. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa saudara perlu Tuhan. Ya, sehingga tidak ada manipulasi lagi, tidak ada kebohongan lagi. Sehingga saudara datang dengan rasa ketulusan dan keikhlasan untuk mencari sang Raja kita. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan menilik hati setiap kita. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita datang beribadah cuman karena gak enak, karena teman, karena disuruh sama orang tua atau apapun juga, ya, saudara terkasih dalam Tuhan, itu adalah bentuk kesalahan. Tapi datanglah karena saudara katakan dari hati saudara, saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan, saya tahu tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Wow, saudara, dengan saudara tunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka saya percaya itu bentuk ketulusan hati saudara dalam mencari wajahnya. Haleluya. Yang ketiga, ya, masih di dalam Yosua pasal 24 ayat 14, ya, yang A dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan dikatakan apa? Dan setia. Jadi hal yang ketiga yang penting, beribadah itu harus dilakukan dengan setia. Apa artinya setia? Konsisten, saudara. Ya, jangan sebentar beribadah, besok hilang. Sebentar berdoa, besok enggak lagi.
Sebentar datang ke gereja, besok hilang lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar beribadah itu tetap setia, tetap konsisten. Haleluya. Karena kita percaya waktu kita beribadah, kita sedang melatih otot-otot rohani kita untuk kita bisa ya menggapai, memiliki power, memiliki kuasa untuk menggenapi firman Tuhan untuk terjadi dalam hidup setiap kita. Haleluya. 3 hal ini saudara pegang. Saya berdoa setiap kita akan terus mengalami Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar program ini, berkati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memakai kami untuk membawa keluarga kami dekat kepada Tuhan. Mampukan kami dalam nama Yesus untuk kami selalu beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin.